Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah memaksa lebih dari 1 juta orang melarikan diri dari peperangan hanya dalam waktu 1 minggu. Hingga saat ini, Vladimir Putin tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyetujui gencatan senjata. Sebaliknya, pasukan terus mendesak maju yang bertujuan merebut pelabuhan strategis dan pusat energi. Bagaimana sejarah panjang perjalanan Presiden Rusia Vladimir Putin? Vladimir Putin selalu tergambar sebagai citra seorang pria yang kuat, dibangun dari baja, dan selalu memegang kendali terhadap kekuasaan pada waktu yang sangat penting dalam sejarah negara Rusia. Pada tahun 1990-an, Rusia mengalami masa-masa yang bergejolak di mana komunisme telah berakhir. Putin mudah bergabung dengan dinas keamanan KGB yang membawanya ke dalam lingkaran di mana dia akan bekerja untuk wali kota Moskow. Menurut Dr. Natasha Kurt dari Departemen Studi Perang di King's College London, pada dekade terakhir abad ke-20 yang penuh gejolak itulah yang membentuk Putin. Dia percaya bahwa fokusnya adalah pada stabilitas. Vladimir Mikhayenko, akademisi Ukraina dari Donetsk, mengatakan bahwa Putin sangat tertutup tentang keluarganya sendiri dan lingkaran di dalamnya yang telah ditutupi sejak masa mudanya. Menurut Mikhayenko, ketika Putin di KGB mengajarinya kehati-hatian dan ketidakpercayaan yang ekstrim. Di masa lalu, Putin tidak ragu-ragu untuk melakukan serangan militer yang keras terhadap siapapun yang dia yakini mengancam status quo Rusia. Beberapa waktu setelah Putin dilantik, ia menyalahkan ledakan di Moskow pada separatis Chechnya yang membantah bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Putin memerintahkan pengeboman udara di Grozny, di mana hal itu menandai dimulainya Perang Chechnya kedua. Pada tahun 2014, Rusia mengambil alih Crimea dari Ukraina, sebuah langkah yang dianggap tidak sah oleh negara-negara Barat dan diikuti penggulingan Presiden Ukraina yang bersahabat dengan Kremlin. Pada November 2021, Putin menandai liburan Hari Persatuan Nasional dengan perjalanan ke Crimea, yang menyatakan wilayah itu akan selalu menjadi bagian dari Rusia. Mikhayenko mengatakan bahwa Ukraina dan Crimea selalu menjadi perhatian Putin. Menurutnya, orang-orang yang tumbuh kuat di Rusia adalah sekutu lama Putin. Tetapi, dia mengatakan sulit untuk mengetahui siapa yang dekat dengan pemimpin Rusia sekarang, terutama karena pemimpin telah memberlakukan isolasi sendiri sejak pandemi COVID-19. Baik Mikhayenko atau Kurt tidak percaya bahwa bangsa Rusia secara keseluruhan telah siap untuk invasi Ukraina yang sedang berlangsung. Mereka mengklaim pihak berwenang Rusia menyimpan informasi tentang korban seminimal mungkin dan serangan itu dilihat sebagai operasi terbatas. Kedua akademisi percaya bahwa kontrol media oleh Putin berarti sebagian besar publik Rusia pada umumnya masih akan mendukungnya, terutama orang tua yang hidup melalui Perang Dingin.